Penatua Cui. Pemimpin sekte tua itu berteriak, dan Penatua Cui segera mengerti apa yang dia maksud. Dia membuat segel tangan dan formasi besar perlahan terbentuk, mengelilingi Chen Ping dan Huo Dong. Pada saat yang sama, Master Sekte Lama dan Huo Yuanting mengambil tindakan pada saat yang sama, dan tirai cahaya naik ke langit, langsung memotong semua orang. Tidak peduli itu pemimpin Sekte Lama atau Huo Yuanting, meskipun mereka memiliki pandangan politik yang berbeda, tidak ada yang ingin Sekte Xian berakhir. Dengan mengisolasi mereka seperti ini, Anda dapat menghindari akibat perkelahian antara dua orang dan melukai banyak murid Sekte Api Ungu. Chen Ping, aku tidak tahu dari mana kamu mendapat keberanian untuk mengatakan hal-hal luar biasa seperti itu, tapi aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Setelah Huo Dong selesai berbicara, semburan energi hitam muncul dari tubuhnya, dan seketika energi hitam itu berubah menjadi panjang. Pedang itu dipegang di tangan Huo Dong. Pada saat yang sama, wajah Huo Dong mulai sedikit berubah, dan wajah hantu muncul di wajah Huo Dong. Sekarang, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, semua orang bodoh tahu siapa yang berkolusi dengan sekte wajah hantu. Air kotor yang dituangkan Huo Yuanting kepada para tetua dan yang lainnya sekarang merugikan diri sendiri. Huo Yuanting, putramu sebenarnya adalah anggota sekte wajah hantu, dan kamu masih berani memfitnah orang lain. Itu benar-benar tidak tahu malu. Master sekte tua menjadi merah karena marah dan mengutuk Huo Yuanting. Huo Yuanting tidak berkata apa-apa dan memandang medan perang dengan serius. Jika Huo Dong menunjukkan tanda-tanda kekalahan, dia akan melemparkan segel api ilahi ke Huo Dong tanpa ragu-ragu. Segel api ilahi telah diakui sebagai pemiliknya, dan Huo Dong memiliki garis keturunan yang sama dengan Huo Yuanting, jadi sama sekali tidak ada masalah bagi Huo Dong untuk menggunakan segel api ilahi. Lihatlah dirimu, apakah kamu manusia atau hantu? Aku merasa mual jika bersaing denganmu. Chen Ping meringkuk bibirnya dan mengeluarkan pedang pembunuh naga. Biarkan aku melihat betapa keras kepala kamu. Huo Dong berteriak dengan marah, dan energi hitam di sekujur tubuhnya meledak seketika, dan dunia langsung diselimuti kabut hitam tebal. Dan Huo Dong berubah menjadi binatang raksasa hitam, memegang pedang panjang, dan mendekati Chen Ping. Tubuh setinggi puluhan kaki, di Chen Ping. Ini seperti bukit di depan Anda. Sepertinya seluruh kabut hitam dipenuhi sosok Huo Dong. Pedang panjang yang diayunkan memiliki panjang lebih dari 10 kaki, langsung merobek kehampaan, mengeluarkan raungan yang mengerikan. Menghadapi serangan Huo Dong, mata Chen Ping sedikit menyipit. Dia membenci musuh dalam hal momentum dan mementingkan musuh dalam taktik. Chen Ping tidak akan meremehkan setiap musuh. Pedang pembunuh naga bersinar dengan cahaya, dan gelombang energi misterius tahu memancar dari pedang pembunuh naga. Teknik pedang 9 bayangan. Mata Chen Ping bersinar, dan dia mengayunkan pedang pembunuh naga. Di kedua sisi Chen Ping, cahaya putih menyala seketika, dan Chen Ping persis sama. Keenam Chen Ping ini memiliki aura dan penampilan yang sama. Keenam pedang itu semuanya mengarah ke binatang raksasa hitam yang telah diubah oleh Huo Dong. Semua orang tercengang saat melihat 6 Chen Ping yang identik tiba-tiba muncul. Apa yang terjadi? Kenapa ada 6 adik laki-laki? Zhu Ling tercengang. Dia menyukai Chen Ping, tapi ada begitu banyak Chen Ping yang muncul sekaligus. Yang mana yang dia suka? Mana yang benar? Jika Chen Ping ini benar, saya tidak tahan. Zhu Ling tersipu saat memikirkannya. Melihat Zhu Ling yang memerah, pemimpin sekte tua itu sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, "Putri bodoh, Chen Ping ini hanyalah ilusi. Mereka semua hanyalah hantu. Hanya ada satu Chen Ping yang asli." Huo Yuanting juga tertegun sejenak sebelum menunjukkan cibiran. Menggunakan ilusi semacam ini untuk menakut-nakuti orang adalah sia-sia. Di hadapan kekuatan absolut, semua ilusi menjadi sia-sia. Tepat ketika Huo Yuanting tersenyum dingin, keenam Chen Ping bergerak.
6 aura pedang keluar secara vertikal dan horizontal, dan aura pedang bersinar dengan cahaya keemasan untuk beberapa saat, diikuti oleh pedang hitam yang mendominasi, yang terus-menerus bertabrakan dan meledak. Badai terjadi antara langit dan bumi, terus-menerus membombardir perisai tirai cahaya di sekitarnya. Tanpa perisai tirai cahaya ini, saya tidak tahu berapa banyak murid Sekte Xian yang berada dalam bahaya. Bagaimana dengan hidupnya? Dan saat pertarungan berlangsung dalam kegelapan, sesosok tubuh perlahan muncul dari kabut hitam. Sekarang, sampailah ke tepi tirai tipis. Ketika semua orang melihatnya, ternyata itu adalah Chen Ping. Ketika Chen Ping sampai di tepi tirai tipis, dia masih tersenyum pada Zuling. Pada saat ini, semua orang tercengang, dan pemimpin sekte tua itu juga mengusap matanya, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. 6 Chen Ping yang identik, memegang pedang pembunuh naga, bentrok dan bertarung sengit dengan binatang raksasa hitam yang diubah oleh Huo Dong. Tapi Chen Ping yang lain muncul di sini, dengan ekspresi santai di wajahnya, dan dia tersenyum pada Zuling dari waktu ke waktu. Artinya itu semua adalah hantu. Apakah hantu juga memiliki kekuatan bertarung? Ini, Master Sekte Lama tidak bisa berkata-kata ketika ditanya. Kakak senior Zuling, mungkin yang kita lihat sekarang hanyalah ilusi. Bagaimana bisa ada begitu banyak Chen Ping di dunia ini? Bahkan jika mereka kembar ganda, itu tidak mungkin. Itu palsu. Chen Ping yang tertawa bersamamu pasti palsu. Ilusi yang kita lihat disebabkan oleh ilusi. Wei Qing melangkah maju untuk menjelaskan dan membantu pemimpin sekte lama keluar dari pengepungan. Ketika Zuling mendengar ini, dia merasa itu masuk akal dan mengangguk. Kakak laki-laki, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang palsu? Aku berdiri di sini dengan darah dan daging, dan jika kamu mengatakan aku palsu, aku akan mengabaikan matamu itu. Chen Ping berkata pada Wei Qing tanpa berkata-kata. Meskipun ada pelindung layar tipis, itu tidak menghalangi suara. Chen Ping mendengar kata-kata Wei Qing dengan jelas, jadi dia berbicara. Astaga, adik kecil, apakah ini semua benar? Wei Qing langsung terkejut. Zuling juga terkejut, dan buru-buru berlari, mendekati Chen Ping dan melihat dengan hati-hati, lalu bertanya, adik, apa yang kamu lakukan? Siapakah 6 orang yang mengobrol dengan kita di sini dan bertarung dengan Huo Dong dalam kabut hitam? Kakak senior, tentu saja ini aku juga, itu semua adalah tiruanku. Klon, Zuling tertegun sejenak, merasa sedikit tidak percaya dan berkata, adik laki-laki, pernahkah kamu menggunakan klonmu untuk menemukanku? Misalnya, kamu bersama junior Sister Qian, dan kemudian kamu menggunakan klonmu untuk menemukanku. Kakak senior, apa yang kamu pikirkan? Klon milikku ini hanya akan digunakan dalam pertempuran, dan tidak boleh terlalu jauh dari tubuh utamanya. Berbagai kekuatan spiritual yang dikonsumsi oleh klon sekarang semuanya disediakan oleh tubuh utama saya. Apakah menurut Anda klon saya dapat bertindak secara mandiri? Jika saya bisa bertindak mandiri, bukankah saya akan berjumlah beberapa orang, dan saya bisa bersama banyak wanita pada saat yang bersamaan? Chen Ping, klonmu sangat kuat. Saat kamu berurusan dengan Huo Dong, kamu masih punya waktu untuk mengobrol. Pemimpin sekte lama melangkah maju karena terkejut dan berkata, kalau begitu Huo Dong hanyalah orang kuat tetapi tidak memiliki kemampuan nyata. Itu sebabnya saya sangat santai. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, Huo Dong ini jauh lebih rendah dari Mu Qing dari keluargamu, dan bahkan dibandingkan dengan Mu Nai, dia masih lebih rendah. Chen Ping memenggal kepala Mu Nai, dan Huo Dong tidak lagi menjadi masalah. Huo Yuanting memandang Chen Ping yang sedang berbicara dan tertawa, lalu melihat keenam Chen Ping identik yang bertarung dengan Huo Dong di kabut hitam. Dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Mungkin putranya, yang berada di puncak alam kesengsaraan, mungkin tidak mampu mengalahkan Chen Ping.
Seseorang yang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat dapat dibunuh oleh aliansi penyegel iblis menggunakan teknik berusia 100 tahun. Dia pasti memiliki kemampuan nyata, jika tidak, dia tidak akan layak mendapatkan upeti 100 tahun aliansi penyegel setan. Kain Wall, Huodong melihat sekeliling ke beberapa sosok Chen Ping yang bertarung melawannya, dengan ketakutan di matanya. Dia juga tidak menyangka bahwa Chen Ping, seorang pria di alam kesengsaraan tingkat 4, bisa memiliki metode seperti itu. Jangan mengira hanya kamu yang bisa mengkloning. Huodong mendengus dingin, aura hitam di tubuhnya menghilang seketika, dan wajah hantu yang dikenakannya mulai memancarkan cahaya. Huodong mengeluarkan tanda gelap seperti tinta dari lengannya dan menghancurkannya dalam sekejap. Untuk sesaat, kekosongan itu terdistorsi, dan bayangan terpantul di kehampaan. Setiap bayangan mengenakan jubah hitam, juga meringis di wajahnya. Bayangan itu berangsur-angsur mengeras, dan kemudian perlahan-lahan jatuh di samping Huodong. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berhenti berbicara, dan pedang pembunuh naga di tangannya bergetar sedikit. Gemetaran, Chen Ping, klonmu ini semua meminjam kekuatan tubuhmu, tapi klonku ini tidak akan menghabiskan kekuatanku. Huodong tertawa galak, melambaikan tangannya dan berkata, bunuh dia. Mereka yang berjubah meringis mengayunkan pedang mereka dan bergegas menuju Chen Ping. Untuk sesaat, klon Chen Ping bertarung dengan jubah berwajah hantu ini. Chen Ping hanya melihatnya sekilas dan menemukan bahwa ini bukanlah klon dari Huodong, tapi beberapa jiwa iblis dan sejenisnya. Token yang dicubit Huodong tadi harus digunakan untuk memanggil ini. Jika orang-orang ini adalah murid sejati dari sekte wajah hantu, mereka tidak akan bisa berteleportasi ke sini secepat ini. Hanya ada sedikit ahli formasi di dunia dewa dan manusia. Diperkirakan tidak banyak orang yang bisa membuat formasi teleportasi yang bisa menggerakkan begitu banyak orang secara instan. Terlebih lagi, susunan teleportasi perlu diatur di kedua arah. Tidak ada susunan teleportasi di sini di Sekte Xian. Oleh karena itu, meskipun Sekte Wajah Hantu memiliki susunan teleportasi, tidak mungkin untuk menteleportasi begitu banyak orang ke sini dalam sekejap. Satu-satunya penjelasan adalah ini, jubah berwajah hantu ini semuanya adalah roh seperti jiwa iblis. Huodong menghancurkan token itu dan melepaskan jiwa iblis ini. Kalau dipikir-pikir, Penatua-Tu juga melepaskan banyak jiwa iblis pada saat itu. Tampaknya Sekte Wajah Hantu pandai membina jiwa iblis. Memikirkan hal ini, Chen Ping menarik klonnya, dan pada saat yang sama kesadarannya menghilang seketika. Pada saat ini, seluruh lautan kesadaran Chen Ping terbuka. Huodong tertegun, dia tidak mengerti apa yang coba dilakukan Chen Ping. Dia tiba-tiba teringat akan klonnya dan membubarkan kesadarannya. Apakah orang ini menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mendeteksi jubah berwajah hantu yang aku panggil? Memikirkan hal ini, sudut mulut Huodong tiba-tiba terangkat. Lalu biarkan jubah berwajah hantu itu berkerumun ke arah Chen Ping. Sekarang Chen Ping telah melepaskan kesadaran spiritualnya dan membuka lautan kesadaran. Roh iblis ini dapat menyerang tubuh Chen Ping dan langsung menempati lautan kesadaran Chen Ping. Dan yang diinginkan Chen Ping adalah hasil ini. Dia menggunakan metode ini agar Penatua-Tu melakukannya. Kamu sudah terlalu banyak dibodohi, sekarang biarkan Huodong dibodohi lagi. Jiwa iblis yang dapat mengendalikan lautan kesadaran Chen Ping tidak ada di seluruh surga dan dunia manusia. Bahkan jiwa iblis dari Raja Iblis Ciyun tidak dapat mengendalikan lautan kesadaran Chen Ping. Ini adalah Raja Iblis di surga. Jiwa iblis sampah di dunia surga dan manusia masih ingin mengendalikan lautan kesadaran Chen Ping. Beberapa jiwa iblis memasuki lautan kesadaran Chen Ping, dan tubuh Chen Ping berhenti bergerak seketika. Namun, setelah jiwa iblis ini memasuki lautan kesadaran Chen Ping, mereka segera menamparkan Raja Iblis Ciyun sampai mati, membuatnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Melihat Chen Ping tiba-tiba berhenti bergerak dan matanya tumpul, Huodong tertawa. Hahaha,
Bajingan, ini bukan tiruanku. Ini adalah jiwa iblis yang aku panggil. Beraninya kamu menggunakan indera spiritualmu untuk mendeteksinya. Sekarang kesadaranmu terbuka, jika jiwa iblisku menyerang kesadaranmu, kamu akan segera menjadi bodoh. Melihat Chen Ping seperti itu, Huo Dong tertawa terbahak-bahak.